Oke, kita langsung ke materi ya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, tapi semoga teman-teman kalau emang nanti ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan di sesi tanya jawab gitu. Tema kita pada malam hari ini yaitu cantik dalam perspektif Islam. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini tidak ingin cantik ya? Pasti setiap wanita ingin terlihat cantik, dan wanita itu identik dengan kecantikan, dengan perhiasan, dengan gemerlap-gemerlap yang lainnya. Tapi yang perlu kita tekankan adalah bahwa cantik itu sifatnya subjektif. Ya apa enggak? Even setiap negara itu punya standar kecantikannya masing-masing loh. Kok ada yang belum tahu nih, misalnya kalau di Mauritania, standar cantik seorang wanita itu ketika badannya itu gemuk, bayangin. Kalau di Indonesia kan kita berlomba-lomba untuk melangsingkan tubuh ya. Kalau di sana enggak. Kalau di sana itu malah wanita yang gemuk yang akan paling duluan mendapatkan jodoh. Coba bayangin. Kemudian di Myanmar, semakin tinggi leher perempuan maka ia akan terlihat sangat cantik gitu. Di Afrika misalnya, semakin lebar jidat perempuan itu maka ia akan semakin tidak cantik di negaranya gitu ya. Jadi itulah, cantik itu punya berbagai macam sudut pandang ya. Tiap orang punya standar kecantikannya masing-masing. Gak usah setiap orang, setiap suku, setiap negara gitu punya standar kecantikannya masing-masing. Sekarang pertanyaannya, gimana sih konsep cantik dalam Islam? Bagaimana Islam memandang kecantikan? Maaf ya. Apakah Islam memandang itu hanya fisik saja? Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Kalau kalian juga pernah mendengar Al-Khawarizmi berkata ya, ilmuwan Islam. Al-Khawarizmi itu siapa? Ilmuwan Islam ya, penemu angka 0. Beliau mengatakan, kalau wanita berakhlak baik dan berpikir positif, ia adalah angka 1. Kalau ia juga cantik, tambahkan 0, jadi 10. Kalau ia juga punya harta, imbuhkan lagi 0, jadi 100. Kalau ia cerdas, imbuhkan lagi 0, jadi 1000. Jika wanita memiliki semuanya, tapi tidak memiliki yang pertama, apa tadi? Iya, berakhlak baik dan berpikir positif, ia hanya akan menjadi 000, satunya hilang, tidak bernilai sama sekali. Sudah jelas ya? Jadi cantik by appearance aja tuh gak cukup gitu. Tapi wanita itu perlu cantik dalam hati yang memancar hingga keluar. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang cantik, itu gak cukup bagi perempuan, karena wanita itu identik dengan tugas-tugas mulia, mendidik generasi-generasi robbani. Mari kita berkontemplasi ya teman-teman, ketika dulu betapa rendahnya kedudukan kita wanita. Orang-orang barat menjatuhkan martabat wanita dengan menjadikan mereka hidup dalam kehinaan, terkurung dan terkungkung dalam kekuasaan kaum laki-laki yang senantiasa merendahkan kedudukan seorang wanita. Dan Islamlah yang dengan lantang berdiri memuliakan wanita dengan segala keistimewaannya. Luar biasa bukan? Ketika dulu orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami untuk menjual anak perempuan atau istrinya, ketika orang Arab tidak memberikan hak atas seorang anak perempuan untuk mewarisi harta istri dan ayahnya, dan mereka tidak mendapat hak waris atau tidak berhak memiliki harta benda istri ayahnya sedikit pun, lagi-lagi Islam berdiri tegak
di posisi terdepan menepis segala kekejian yang dinisbatkan kepada wanita kala itu dengan risalah Rasul kita. Islam melepas rantai intimidasi yang melilit wanita hingga saat ini dan juga selamanya. Mari kita luaskan pandangan kita melihat standar kecantikan dari orang-orang terdahulu kita. Bagaimana mereka itu sangat cantik di dalamnya gitu. Sangat cantik akhlaknya, sangat cantik pola pikirnya, sehingga mereka bisa mengubah peradaban dunia dari keagungan nilai-nilai Islam. Kita lihat Fatimah Al-Fihri misalnya, seorang muslimah pertama pendiri universitas tertua di dunia, bayangin. Universitas Al-Qawarijin, kiprahnya di dunia pendidikan tak diragukan lagi. Ada pula Ubaidah binti Ja'far Al-Mansur, wanita yang menjadi pelopor proyek paling bergengsi dengan membangun jalur haji dari Baghdad ke Mekah. Itu perempuan loh, dengan berbagai fasilitas dan kelengkapannya yang tak diragukan. Ada pula Sutaita Al-Mahamali, pakar matematika dan saksi ahli di pengadilan. Daifa Khatun yang unggul dalam manajemen dan kenegarawannya. Ada Insinyur Maryam yang membuat astrolab dari Aleppo. Bahkan di zaman modern ada Sabikha Kochen, ini sangat terkenal, yang perannya tidak biasa. Beliau adalah pilot tempur wanita pertama di dunia, dan dia ditunjuk sebagai kepala pelatih di institusi penerbangan Turki. Dan masih banyak di luar sana. Saya membaca ini jujur berkeringat dingin, karena selama ini perempuan itu masih terkungkung ya oleh definisi cantik by appearance saja gitu. Wanita sibuk memperbaiki tampilan di luarnya, bukan malah memperbaiki tampilan di dalamnya, bukan malah menambah kapasitas diri, bukan malah memikirkan bagaimana kemajuan umat, memikirkan bagaimana generasi ini bisa menjadi penerus-penerus Islam. Teman-teman semua, muslimah adalah pondasi peradaban. Bahkan selain membangun peradaban, muslimah juga berperan sebagai penjaga peradaban. Dari rahimnya lahirlah generasi-generasi pejuang yang akan melanjutkan estafet peradaban, menjadi pembela dinul haq. Darinya pula nasib Islam dan kaum muslimin ditentukan. Karena perannya yang begitu besar bagi peradaban, maka cita-cita yang dimilikinya juga haruslah besar. Bukan hanya sibuk memutihkan kulit, ya. Bukan hanya sibuk meninggikan badan. Bukan hanya sibuk diet agar terlihat langsing. Sebagai pondasi peradaban, muslimah juga harus kaya akan sakofah, akan intelektualitas. Tanpa intelektualitas yang memadai, bagaimana bisa muslimah mencetak generasi pejuang? Muslimah juga harus menjadi madrasatul ula yang baik untuk anak-anaknya kelak. Kita bisa belajar ya dari ibunda Imam Asy-Syafi'i, Muhammad Idris ya, ibunda Muhammad Idris misalnya. Bagaimana beliau berhasil mendidik beliau, bagaimana beliau berhasil mendidik Imam Asy-Syafi'i sehingga ia tumbuh menjadi seorang imam besar yang berpengaruh bagi peradaban Islam sampai saat ini. Buah jatuh memang tidak jauh ya dari pohonnya. Dari pribadi yang luhur, kekokohan akhlak, lahirlah insan yang indah pula perangainya. Saya ingin mengutip sepenggal kalimat yang menggugah dari seorang Mbak Dewi Nur Aisyah. Ini bukan tentang zaman yang berputar, namun seberapa teguh kita mampu menggenggam ketakwaan. Muslimah harus tahu mau dibawa kemana hidupnya, peran dan prioritas apa yang perlu dikerja, tidak terpengaruh dengan godaan atau pencapaian orang-orang di sekelilingnya. Ia akan fokus dengan mengerja kebaikan dan perbaikan dirinya. Senantiasa taat kepada Rabb Pencipta, merunduk dalam ketakwaan seorang hamba. Ya itu teman-teman ya, sepenggal kalimat yang sangat menggugah. Inilah sejatinya
cita luhur seorang muslimah di atas dari segala apapun itu, yaitu menjadi sebaik-baiknya hamba, mengejar cita di atas keridhaan, membangun peradaban di atas pondasi ketakwaan, tak pernah menyerah lagi berputus asa, karena ia yakin selama kedua telapak kakinya belum terjamin olehnya surga, tak ada alasan untuk berdiam diri. Muslimah itu yang selalu menundukkan diri dengan ibadah, menempatkan diri dalam taat, yang ridho pada yang halal semata, yang qanaahnya jadi simpanan tak fana. Semoga kita termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang dicemburui oleh penduduk-penduduk langitnya di surga. Amin.